Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang ke-26 ini saya sebagai host kali ini, yang tadinya Pak Rama sebagai host, dan ini sesuatu yang luar biasa sekali. Kita buka dulu ya. Enak banget kayaknya ya. Hampir 26 hari kita sudah melakukan atau membuat konten yang banyak sekali dengan Pak Rama seputar tentang keagamaan. Nah, hari ini kita berada di ruang kepala sekolah, yaitu SMK Yadika 13, luar biasa sekali. Ada bantalnya loh. Ya, insya Allah kita tanya-tanya sedikit. Kali ini saya yang tanya-tanya sama Pak Dani. Ya, hari ini ya. Pertama Pak Ram, gini Pak Ram. Sebenarnya kita telat nggak telat ya. Harusnya kita ngobrol di depan ya, biar anak-anak itu produktif di bulan puasa, gimana caranya. Sebelum kita mengarah ke sana Pak Ram, saya mau tanya dulu Pak Ram. Pak Rama itu awalnya gimana sih? Kok bisa hari-harinya penuh dengan produktif gitu? Khususnya di luar dulu lah, kita ngomongin di luar puasa. Gitu. Gimana ceritanya Pak Ram? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani, akhirnya maksa nih, Pak Dani maksa buat saya jadi materi ngasih sharing. Harus. Nah, yang jadi hostnya Pak Dani. Nah, tadi Pak Dani nanya di luar Ramadan bagaimana saya produktif gitu. Kalau saya pada rundown saya nih gitu ya. Saya selalu punya rundown. Kalau weekdays itu pasti kerja jam 4:30, jam 4 udah pasti bangun. Itu berangkat 5:30, nyampe sekolah 6:30, running sampai dengan jam 5. Jam 5 baru saya pulang. 4:30, jam 5 saya pulang, nyampe rumah itu pasti sebelum maghrib. Itu kayak sudah terschedule ya? Ya, itu schedule saya tuh. Nah, di rumah saya selalu naruh handphone. Di rumah itu saya nggak pernah megang handphone. Jadi posisi apapun pada saat saya sudah nyampe rumah, handphone saya taruh. Saya akan baru buka handphone lagi nanti malam jam 9 sampai jam 9 atau jam 10 malam. Nah, disitulah saya mulai mencari apa yang kira-kira bisa saya gunakan buat besok. Biasanya saya cari kalau di gambar itu di Pinterest. Nah, itu paling hobi banget saya nyari Pinterest. Karena kenapa? Di Pinterest itu Update ya? Sumber update terkeren lah. Paling paling cepat, paling kreatif, paling unik, paling out of the box itu Pinterest. Nah, kalau saya mau mencari informasi yang sifatnya global, dunia maupun Indonesia, itu saya di Twitter. Jadi saya baca timeline itu udah masuk semua informasi. Karena kan biasanya informasi Twitter tuh lebih cepat, baik itu yang sifatnya konyol maupun yang sifatnya serius. Padahal bentuknya tulisan gitu ya? Ada tulisan, kalau Twitter saya baca aja. Kadang-kadang thread dari orang itu juga bermanfaat buat saya jadikan baik itu nanti konten maupun hal yang lain. Jadi 1 jam saya buka media sosial itu dari jam pokoknya jam 9 sampai jam 10 malam tuh. Jam 10 sampai jam 11-an itu pasti saya nonton YouTube. Jam 10 sampai jam 11 ya, kurang lebih jam 1 jam deh. Itu saya nonton YouTube. Atau saya nonton TV. TV-nya tapi TV kabel. Oh gitu. TV kabel. YouTube-nya apa Pak Ram yang ditonton? Nah, kalau channel YouTube biasanya kalau yang receh saya nonton Tanda Tanya. Channel Tanda Tanya. Apa itu? Dia itu ngasih informasi ya global tentang ilmu pengetahuan ada. Up to date ya gitu ya? Enggak, jadi dia ngebahas tentang hal-hal yang kita sebenarnya ada di sekitaran kita, di lingkungan kita. Itu Tanda Tanya. Terus kalau yang berita-berita biasanya saya nonton narasi. Najwa ya? Narasi Najwa. Terus ada juga channel YouTube-nya Helmi Yahya, atau enggak channel YouTube-nya ini, lupa saya, salah satu menteri yang udah sekarang bikin channel YouTube. Nah, kalau yang receh biasanya saya nonton Vincent sama Desta. Konyol semua. Konyol semua isinya, mulai dari yang bener sampai yang nggak bener itu ada di situ. Tapi dari sisi kekonyolan kadang-kadang ada konten Pak yang bisa diambil. Karena ulangan saya aja itu ngambil dari iklannya Marjan. Oh gitu. Iklannya Simdik, ujiannya Simdik itu saya ngambil dari iklan Marjan. Jadi kadang-kadang ngambil ujian itu dari narasi yang itu ya. Narasi kecil yang ada di TV maupun di channel-channel media sosial. Siswa sempat ngeh nggak gitu kalau seandainya Bapak ngambil narasi untuk bikin soal gitu ke? Harusnya ngeh kalau mereka punya TV. Update ya. Kalau mereka punya TV. Iya. Nah, kalau Ramadan sendiri gimana Pak? Kalau Ramadan
saya ngurangin, bukan nambahin, tapi ngurangin. Jadwal tetap sama. Intensitas ya. Intensitasnya. Jadwal tetap sama. Tapi tarawih tetap jalan ya. Tarawih jalan, karena kan sekarang cepet. Jam 8 udah pulang. 11 ya. Iya. 11. Karena kan suruh dicepetin sama MUI. Jam 8 udah pulang, jadi udah bisa. Lebih maju ya. Tetap jam 8 saya belum bisa megang handphone karena masih sama anak, main segala macam, anak tidur barulah saya main handphone. Emang apaan sih? Kita penasaran nih, apa sih kenapa Pak Rama gini ya ngambil waktu khusus untuk mencari ide-ide? Kerjaannya apa sih gitu? Boleh ceritakan? Penasaran Idenya, ya kerjanya apa? Kerjaan saya adalah satu, kalau di SMK Negeri 13 saya dipercaya sebagai humas publikasi. Di humas publikasi itu saya nge-arrange segala macam media buat disampaikan kepada masyarakat. Banyak contoh gitu Pak. Contoh media itu ada WhatsApp, ada media sosial itu ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok sekarang. Sekolah kita email sekolah juga ada. Nah, namun dari itu semua ada orangnya yang megang. Jadi saya tuh hanya ngasih tahu konten. Saya cuma nge-arrange aja gitu lah ya, gitu kan. Besok nih coba lihat kontennya apa aja yang mau dibikin. Saya lihat kalau ada yang salah, saya suruh revisi gitu kan. Jadi gitu. Sebenarnya kalau mau cari produktivitas Padan, apa ya? Banyak hal. Cuman kalau dari saya yang udah saya gelutin adalah apa yang saya sukai, apa yang saya suka, apa yang saya jadikan hobi itu jalanin. Oh gitu ya. Kayak sebenarnya Pak Rama ngomong nih SMK-nya apa sih dulu? Aduh, kok bisa tahu-tahu kok humas gitu ya? Saya SMK-nya SMK 1 Kota Bekasi, jurusannya otomotif. Nah, nih teman-teman semua, jadi otomotif nggak mesti harus jadi mekanis ya, mekanik gitu, mekanik montir gitu ya, bisa jadi yang lainnya. Bahkan alumni kita ada yang jadi perawat, gitu ya, perawat gitu ya. Ada juga yang jadi chef ternyata Pak. Iya betul, ada jadi, juga. Quote-nya tadi apa Pak? Poinnya apa yang kita suka, apa yang kita jadikan hobi, jalanin. Dan itu bisa menghasilkan uang. Targetnya jangan uang dulu Padan. Yang penting yang kita sukain dulu ya. Portofolio dulu ya. Portofolio itu lebih berharga daripada uang. Jadi kalau masih ada anak-anak nih gitu kan, anak-anak entah ya, anak-anak multimedia, saya rasa nggak mungkin ya. Anak-anak yang setiap bikin konten terus tiba-tiba ngarepin duit atau enggak mau bikin apa-apa. Udah sial gitu pokoknya. Bilangnya transportnya mana? Nasi padangnya mana gitu. Aduh. Dulu aja saya Padan belajar digital, belajar media itu saya ngikut sama orang. Oh gitu. Saya ngikut sama orang. Awalnya ya. Nyontoh, pokoknya disuruh ngapain aja. Suruh beliin kopi saya nurut, saya beliin rokok saya hayu, beliin makan juga ya. Untungnya sih enggak. Oh, enggak. Cuma suruh receh, bikinin kopi, beliin rokok, beliin makanan. Sederhana ya. Dari uang dia gitu ya. Tapi di situ saya nyuri ilmu gitu loh. Nyuri ilmu apa yang dipelajarin sama dia, saya tanya, akhirnya bisa sampai sekarang. Nah, itulah yang belum dilihat sama anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang lihatnya adalah bikin konten viral dapat duit. Padahal nggak segampang itu. Seinstan itu berpikirnya ya anak sekarang ya. Sangat instan. Teman-teman semuanya, selain kamu suka sama kerjaan yang kamu senengin gitu, terus kamu terus usahain bagus gitu, harusnya terus digali ke yang lain. Biasa terus. Kan sekarang perusahaan akan lihat dari media sosial. Perusahaan akan lihat kalian tuh CV tuh cuman CV, ada medsosnya nggak? Dicek medsosnya nih. Jadi tumpukan kertas lamaran sudah nggak laku lagi. Udah nggak laku. Semuanya cukup. Udah nggak laku. Portofolio dari video ya. Semua dari media sosial. Iya. Makanya kalau media sosial kalian ini isinya adalah konten itu kan maksud konten adalah sesuatu yang dibagikan dan orang ngerasa itu ilmu. Ya, itu konten. Betul. Tapi di YouTube banyak ya. Iya. Tapi kalau kalian media sosial isinya cuman upload foto receh gitu ya, maaf gitu ya, maksudnya foto kalian lagi makan terus upload gitu, perusahaan akan lihat tapi nggak jadi pertanyaan, nggak ada sesuatu yang wow. Tapi pada saat kalian punya akun Instagram, media sosial, terus ada berkonten rapi gitu kan, terstruktur, bikin karosel dan segala macamnya, microblogging gitu kan. Nah itu bakal ditanya sama HRD, kamu bisa apa nih gitu. Minimal dia dilirik, ini anak ini bisa kayaknya manajemen dirinya sendiri, kontennya tertata rapi dan segala macam. Jadilah HRD gitu kan. Betul.
Keren. Mungkin keren banget ya pembahasan kita hari ini, banyak hal kita bicara tentang produktivitas di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Nih ada nggak sedikit barang tips-tips nih? Tipsnya adalah bikin aja dulu. Ya bikin dulu gitu ya. Terus apa lagi barang? Bikin aja dulu, karena kalau bikin aja dulu aja, kalau udah ngerasa jelek ya wajar, karena kamu juga jelek kan, gitu kan. Maksudnya bikinnya pertama kali pasti jelek gitu loh, bingung ngeditnya bagaimana, tapi kan lama-kelamaan belajar. Nah, setelah bikin aja dulu, yang kedua adalah siap buat yang namanya dikritik. Kecuali kalau kamu udah paten dan udah punya trademarknya sendiri gitu Badan. Kan sebagai konten kreator itu sebenarnya harus punya ciri khas kan. Kalau dia udah punya ciri khas, mau orang ngomong apapun, do it aja gitu, lakuin aja gitu loh. Atau juga nanti orang akan hilang sendiri, akan oh iya karyanya bagus nih gitu. Tapi kalau pada saat udah bikin terus dikasih kritik dia jatuh, dia nggak mau bikin lagi, ya udah selesai hidupnya. Bikin, berani dikritik, terus out of the box. 3 item itu ya. Dicatat baik-baik banget ya. Out of the box sih prinsipnya, karena kalau nggak out of the box orang nggak akan ternotice. Gitu ya. Yang sederhana tadi ya. Sederhana. Nontonin orang bikin konten viral aja cuma ngomong-ngomong. Oke, Pak Rama, thank you banget. Kita di hari 26 ini banyak hal yang kita harus bisa kembangkan lewat produktivitas kita semuanya. Mudah-mudahan kalian ingat-ingat tahun-tahun yang akan datang perusahaan akan lebih melihat kita semuanya dari portofolio media sosial kita semuanya. Makanya 3 hal yang disampaikan Pak Rama tadi. 1, bikin aja dulu. Yang kedua, kamu harus anti kritik. Ya, yang ketiga out of the box. Ini poin-poin penting yang harus kita pegang sehingga kedepannya kita bisa menjadi anak-anak atau orang-orang yang produktivitas, termasuk orang-orang yang umurnya di atas 30 ibaratnya ya. Bisa siapapun itu. Kita contohnya nih, ini konten ngaduk aja 30 hari ya. 30 hari. Luar biasa, 30 hari di hire direct sendiri. Kalau kita nggak punya apa, maksudnya ide, konsep, terus juga out of the box, ya udah, ini nggak akan jalan. Konsep ceramahnya, konsep sharingnya kita juga kan berbeda. Kita nggak ngobrol, Pak Dhani nggak ngobrol langsung satu arah, tapi kita ngobrol santai, areanya bebas di mana aja. Sementara yang lain mainstream semua ya. Ya, yang lain ceramah, ngasih kultum gitu. Kalau kita kan sharing. Dan di mana aja. Nah ini kan konten, namanya aja ngaduk, out of the box, ngaduk, ngobrol bareng sambil. Saya yang bikin, saya lupa. Ngobrol bareng sambil nunggu beduk. Ngobrol bareng sambil nunggu beduk. Atau rampok ya. Rampok. Ramadan produktif. Keren, luar biasa. Baik teman-teman semuanya, keren banget bincang-bincang kita dengan Pak Rama semuanya. Mudah-mudahan inspirasi dari Pak Rama tentang produktivitas kita semuanya bisa sampai ke mata semuanya dan telinga yang mendengarkannya. Thank you, saya Pak Dhani dan Pak Rama. Mudah-mudahan kita sukses semuanya. Mudah-mudahan kita 4 hari lagi Idul Fitri dan salam sukses. Kita ketemu lagi di konten berikutnya di hari ke-27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.